Pak RT itu tidak mau daging dari kami karena warganya sudah banyak dagingnya, sudah banyak daging dari mereka sini. Pada tidak mau, sampai bahkan supir saya bilang, "Pak, punya toleransi dikit, kenapa? Bantuin kita ya, Pak. Atau nanti kita kasih uang rokok." Jawaban dari Pak RT, "Kita ini menyangkut harga diri. Saya nggak mau sampaikan sama bos kamu itu warga Lebak Bulus tidak membutuhkan daging." Penyanyi dangdut Dewi Persik berencana untuk berkurban sapi di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Namun sayang, sapi kurban milik Dewi Persik ditolak oleh ketua RT setempat. Padahal, hampir setiap tahun Dewi Persik menyumbangkan sapi untuk kurban. Bahkan di tahun 2021 lalu, wanita berusia 37 tahun ini sempat berkurban 2 ekor sapi hingga menghabiskan biaya 150 juta rupiah. Kurban sapi tersebut dititipkan di rumahnya dan di Jember. Niatnya untuk berkurban tahun ini tidak semulus tahun-tahun sebelumnya. Ia meski menghadapi masalah karena sapi kurbannya ditolak oleh ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Belum lama ini, Dewi mengungkapkan kronologis kejadian tersebut melalui live Instagram yang dilakukan pada hari Selasa 27 Juni 2023. Inilah penjelasan Dewi Persik di hadapan Ustadz melalui telepon selulernya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya Ibu. Iya. Iya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya seneng banget ya Pak Ustadz. Maksudnya Pak Ustadz tuh ngasih adem gitu ke saya. Jadi saya dengernya pun adem. Kan intinya kan tergantung kita bicara sama siapa ya Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Saya agak tersinggung gitu. ART saya dibentak-bentak, supir saya dibentak-bentak. Jadi kemarin saya beli, ini biar Pak Ustadz tahu dulu untuk disampaikan ke Pak RT-nya gitu. Jadi kemarin saya beli sapi ceritanya di Brebes. Karena saya public figure, saya tidak mau alamat saya diketahui orang. Otomatis saya minta tolong sama mbak di rumah untuk minta nomor teleponnya Pak Ustadz untuk disampaikan kepada Pak Ustadz bahwa tolong titipin ke Pak Ustadz ya. Saya sekaligus minta list daging-daging orang-orang warga kami di sini supaya mereka kebagian semuanya. Iya. Nah, ceritanya seperti itu, Pak. Lalu kami minta tolong kepada Pak RT dan juga sebagian warga di sana yang memang kebetulan dengan Pak RT. Nah, kemudian kalau Pak RT mau, Pak RT nggak apa-apa. Ini kan saya lagi rekam, bukan direkam ya Pak. Saya lagi live di Instagram juga. Ini biar suara Pak RT juga didengar. Karena kan pasti ketika saya live di sini kan juga ada wartawan juga. Jadi biar tidak ada adu domba dan yang lain-lain, mendingan kita ngomong langsung di sini gitu kan ya Pak. Nah, dari kemarin saya tuh lagi tungguin. Biasanya kan Pak RT tuh cepat sekali ngasih list-listnya orang-orang. Sampai saya punya perasaan suuzon, apa jangan-jangan gak boleh sama Pak RT-nya untuk ngasih listnya. Soalnya ada ucapan dari Pak RT bahwa Pak RT tuh tidak mau daging dari kami karena warganya sudah banyak dagingnya, sudah banyak daging dari sini gitu. Nah, itu satu ya Pak. Itu benar atau tidak? Terus kemudian kita minta tolong sama Pak RT-nya dan juga warga yang bersama Pak LT bahwa sapinya bisa Pak dibawa ke atas ke truk maksudnya. Mereka pada tidak mau, sampai bahkan supir saya bilang, "Pak, punya toleransi dikit, kenapa? Bantuin kita ya Pak. Atau nanti kita kasih uang rokok." Jawaban dari Pak RT, "Kita ini menyangkut harga diri. Saya nggak mau sampaikan sama bos kamu itu warga Lebak Bulus tidak membutuhkan daging." Dan juga ini ada dua nih, antara minta duit 100 juta sama yang kedua, sama kita mengenai harga diri walaupun dibayar 100 juta pun kita tidak mau. Antara itu benar tidak Pak?
Iya, seperti itu kejadiannya. Makanya saya marah. Marahnya saya merasa tersinggung loh. Yo kok ini kan ini kebaikan ya Pak. Kita beragama Islam ya Pak Ustadz. Pak Ustadz pasti sudah tahu agama kan ya Pak ya. Apa iya gitu loh. Masa kita mau berbuat baik kok ditolak? Kalau yang posisi pas pengambilan kan memang saya posisi tidak di lokasi. Iya. Jadi memang tidak bisa mendengar langsung apa yang dialog apa antara asisten ibu dengan pihak DKM, karena saya posisi itu hanya mendampingi pas penyerahan, terus pas terakhir itu yang kami menyampaikan bahwa DKM ada uang potong gitu ya, itu sampai situ aja tuh. Habis itu saya ada kegiatan lain. Nah kalau untuk data warga memang sudah saya siapkan. Nah, rencana tuh tadi malam itu saya mau serahkan ke Mbak Ros, cuman karena terlanjur di masjid belakang sudah rame, saya dampingin warga di belakang karena khawatir nanti ada apa-apa dengan rumah ibu atau apa. Jadi saya dibantu sama Pak Bagus. Kenapa ada apa-apa? Enggak gini, kenapa ada apa-apa di rumah saya? Emangnya warga mau ngapain? Orang warga-warga di sini baik sama saya? Dan ingin mengklarifikasi, jadi datang bukan untuk ngapain. Jadi ada beberapa warga tuh yang mau datang ke rumah ibu untuk mengklarifikasi. Nah, itu kan ucapan sepihak dari asisten ibu. Ya, tapi logikanya gini Pak. Tapi logikanya gini Pak. Apa iya warga mau datang untuk mengklarifikasi kalau misalkan tidak ada unsur provokator dari RT-nya sendiri? Kan ada Pak RT di situ. Iya dong. Nah, kalau misalkan kalau Pak RT itu datang udah agak jam berapa ya? Kalau yang maghrib mungkin masih ada. Ini agak maleman. Habis ibu live ya. Enggak, bukan. Ada Pak RT kok. Ada Pak RT. Ketika sapi itu mau diambil itu ada Pak RT. Justru Pak RT-nya nggak mau bantu Pak Ustadz. Pak Ustadz emang nggak dengar. Ceritanya seperti itu. Itu ada Pak RT-nya di situ. Logikanya ini kalau warga nggak akan mungkin rame kalau nggak dikompori. Makanya saya mengklarifikasi di Instagram supaya tidak ada adu domba, supaya clear masalahnya bahwa sapi bukannya saya tuh tidak mau kasih daging buat warga di sini. Justru karena saya tiap tahun melakukan ini, saya mau minta list siapa aja warga-warga yang berhak mendapatkan daging di sini. Malah dari Bapak Ustadz sendiri yang bilang mau pahanya atau tidak ke Mbak Ros, sayanya bingung, sedangkan saya nggak pernah makan daging kurban. Iya, karena memang itu kita biasa berikan kalau yang orang berkurban, kita siapkan paha belakang ada sepertiga dari jatah pekurban. Iya. Mau diambil boleh, apapun diserahkan siap nggak apa-apa. Iya, tapi kan di sini kan kondisinya memang ada Pak RT di situ gitu loh Pak. Pada waktu ngambil sapinya itu memang ada Pak RT. Nah, Pak RT-nya ini kalau misalkan warga marah, kalau saya tidak luruskan di sini di sosial media, loh nanti jadi kayak gimana? Warga nanti akan melihat miring saya dong, dalam arti mereka punya pikiran negatif tentang saya. Makanya saya luruskan di sini karena kejadiannya memang bukan seperti yang Pak RT itu sampaikan. Maksudnya apa? Suruh bilang sama bos kamu itu bahwa warga di sini tidak membutuhkan daging. Loh, saya tuh mau kasih daging kok nggak membutuhkan daging, kok sombong sekali. Bener nggak itu Pak RT, Pak Ustadz sebagai orang yang tahu agama kayak begitu tuh bener nggak Pak RT-nya? Warga di sini tidak kekurangan daging. Terus ada anak muda lagi. Kamu tahu nggak ini siapa? Ini Pak RT. Terus kenapa emangnya? Justru karena Pak RT harusnya bicaranya yang bijak, bukan malah seperti itu. Saya kecewa sebagai warganya di sini, Pak. Gitu loh Pak Ustadz. Kan saya selama ini juga tidak pernah mau mengganggu apapun di sini. Ada apa-apa juga kita ikut bayar, suruh bayar ini ya kita bayar, bayar itu ya kita bayar. Maksudnya saya mempunyai empati, selain saya sebagai umat Islam yang alhamdulillah dikasih kemampuan oleh Allah lewat rezeki, ya saya mau bagi-bagi. Kok saya mau bagi daging, kok tiba-tiba Pak RT-nya marah Pak Ustadz. Nah sekarang gini Pak Ustadz, kalau misalkan dia tersinggung, kan katanya mengenai harga diri, berarti tersinggung. Emangnya dagingnya emang saya mau kasih kemana kalau nggak ke warga saya?
Kenapa Pak? Kenapa kok Pak RT-nya jadi merasa harga diri yang disampaikan? Kenapa ada harga dirinya? Emang saya ngapain sama Pak RT? Atau memang ada apa dengan sapi? Toh warganya Pak RT semua kita bagi rata. Kecuali sapinya saya bawa, saya kasih ke orang lain. Dalam arti dagingnya warga kita tidak kasih. Mungkin Pak RT bolehlah tersinggung atau merasa sakit hati karena warganya tidak dikasih daging. Lah ini kan saya kan niatnya kan malah ingin memperingan warga di sini. Justru malah saya ingin mempercayakan kepada Pak Ustadz untuk memberikan kepada orang-orang yang memang saya percaya sama Pak Ustadz, yang selama ini saya selalu sama Pak Ustadz kok. Iya. Gitu loh Pak. Ya maksud saya tolonglah, maksudnya kalau memang ada sikap-sikap yang arogan. Jadi di dalam rangka ini kan tetap saya sebagai yang artinya kan saya tetap bertanggung jawab ya, artinya karena saya yang awalnya meminta kepada ibu ya kan, dan seterusnya kemudian saya juga yang menyerahkan ke Pak RT, artinya saya juga kan ada apa namanya, saya ikut ada di dalam hal ini nih. Jadi maksud saya kalau memang masih bisa kita clearkan, ibu bisa di hari apa, nanti saya bisa biar dia bisa ketemu, di clearkan gitu. Akhirnya apa? Jadi akhirnya apa? Kami yang nggak tahu apa-apa, tentang masalah politik, kami malah diikut-ikutin masalah politik loh. Saya memang sahabat Ganjar. Thank you for being with Viral News and Entertainment.